Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Candu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam episode kedua Candu program podcast Kejaksaan Negeri Ketapang. Dan selalu menghadirkan program-program interview, wawancara, dan klarifikasi yang selalu mengundang Anda tanda tanya. Nah, hari ini sahabat Candu dimanapun Anda berada, kita kedatangan tamu yang luar biasa karena kita bicara tentang sesuatu yang dekat dengan kita, khususnya para aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar kita. Mungkin itu juga termasuk sahabat-sahabat Candu dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan bicara tentang anak. Nah, bukan saya yang akan memberikan materi karena sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Desi Maria Apen. Selamat datang Bu di podcast Candu Kejaksaan Negeri Ketapang. Selamat datang, terima kasih sudah diundang Pak. Iya, baru pertama kali Bu ya? Iya, baru pertama kali. Baik, kalau melihat senyumnya Bu Apen ini kita jadi semangat nih kalau gitu. Jadi apalagi beliau sangat cocok sekali, beliau seorang sarjana psikologi dan posisi beliau saat ini sebagai Ketua Bidang dan Kemitraan KPPAD Kabupaten Ketapang selaku komisioner. Betul Ibu ya? Iya. Sudah berapa lama Ibu? Sudah masuk berjalan 1 tahun. 1 tahun, ya. Luar biasa. Jadi sobat-sobat Candu dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tentu pantau terus wawancara kita berkaitan dengan darurat kekerasan terhadap anak khususnya di Kabupaten Ketapang. Baik Bu, ya. KPPAD Kabupaten Ketapang. Ya. Sebenarnya kepanjangan dari apa ya Bu ya? KPPAD Kabupaten Ketapang itu kepanjangannya Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah. Nah, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak dan Daerah. Ya. Kalau sudah ada kata anak, berarti fokusnya ke anak ini. Lebih ke anak. Nah, perlindungan dan pengawasan yang bagaimana Ibu ini? Perlindungan pengawasan dalam hal membuat anak ataupun anak-anak yang berkasus dalam tindakan kekerasan apapun itu, kita bisa melindungi hak-hak anak, ya, melindungi hak anak, terus mengawasi jalannya proses penyelesaian kasus-kasus terhadap anak. Terhadap anak, baik. Ya, itu. Di komisioner sendiri, Ibu tadi dalam perkenalan tadi mengatakan juga sebagai seorang komisioner. Sebenarnya ada berapa komisioner di KPPAD Ketapang ini? Ya. Kami berlima Pak. Berlima? Iya, berlima. Jadi ada ketuanya itu Pak Elias Ngiuk, terus wakil ketuanya itu Ibu Rini Pratiwi, juga sama-sama background kami dari psikologi juga. Iya. Terus saya ketua bidang sosialisasi, konsultasi dan kemitraan. Terus ada Pak Rahimi itu bagian advokasi, terus ada Pak Lukman itu bagian pendidikan dan kesehatan. Bagian pendidikan. Nah, ya. Kalau di bidangnya Ibu nih, bagian ketua bidang dan kemitraan. Ya, sosialisasi. Nah, ini tugasnya apa aja biasanya kaitan dengan kemitraan KPPAD ini? Kami banyak bermitra dengan berbagai pihak Pak. Ya, kalau pemerintah ya memang sudah otomatis seperti itu ya. Terus juga membangun kemitraan bersama dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang ada seperti itu. Dan sudah beberapa kali juga kami diundang oleh mereka. Kebetulan itu ada beberapa perusahaan yang memang ada sekolah-sekolahnya gitu. Jadi mereka mengundang kita juga sosialisasi kepada orang tua dan anak. Ya, momen-momennya itu diambil pada saat penerimaan raport segala itu. Jadi kebetulan itu. Terus ada juga dengan sekolah-sekolah tentunya ya, sekolah-sekolah dari Kabupaten Ketapang ke seluruhnya. Sebenarnya kami penjangkaunya sampai ke semua kecamatan begitu ya. Cuman karena ini masih keterbatasan kami, jadi untuk saat ini sekolah-sekolah yang kami sudah jelajahi itu sampai kepada Matan Hilir Utara. Matan Hilir Utara. Iya, Matan Hilir Utara sudah sampai juga. Kalau di kabupaten kota data Pak On sih hampir semuanya sudah. Iya. Jadi kaitannya sama stakeholder di luar ini ya, iya, hubungan kemitraan dan lain sebagainya. Iya. Nah, sama juga dengan PKK, terus ada DOW, Dharma Wanita itu. Stressing point-nya memberikan sosialisasi. Betul. Berkaitan dengan anak. Iya, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan kekerasan yang terjadi terhadap anak, bukan hanya seksual sih. Iya, seperti itu. Kekerasan yang terjadi terhadap anak. Nah, kemudian Bu, tadi disebutkan bahwa KPPAD ini
ada komisionernya 6,5. tupoksinya berlima, Ya. 5 tupoksinya sudah Ibu jelaskan. Ya, ya. Sebenarnya hanya ada di Ketapang atau nasional bagaimana, Bu? Oh, ada di pusat juga, KPAI. KPAI ya, KPAI. Ya, KPAI, terus di kabupaten, provinsi banyak. Sudah semua, tersebar, iya. Hampir semua kabupaten kota. Iya, karena kami dibentuk juga di bawah dari Perbub, ada peraturan bupatinya, ada peraturan gubernurnya. Jadi masing-masing wilayah itu ada sesuai dengan keperluan, ya, kebutuhan masing-masing wilayah. Kalau memang diperlukan, nah karena kan Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan harus ada pengawasan dari Komisi Pengawasan Perlindungan Anak. Betul. Ya, Jadi seperti itu. kepanjangan tangan dari KPAI. Iya. Ya, KPAD yang untuk tingkat kabupaten kota di Iya. Ketapang. Nah, Sobat Candu dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dengarkan penjelasan soal KPPAD. Jadi jangan ada yang tanya lagi KPPAD itu apa, karena Bu Desi sudah menjelaskan panjang lebar soal KPPAD. Nah, kalau seandainya mau berdiskusi dengan KPPAD atau melaporkan sesuatu itu kemana, Bu? Langsung saja ke kantor Dinas Sosial DSP 3 AKB, ya di situ, karena kami berkantornya di situ. Berkantornya di situ Dinas ada Sosial? ada satu ruangan seperti itu. Nah, karena kami juga bermitra dekat sekali dengan bagian PA, ya, bagian perlindungan anak, karena Dinas Sosial kan ada bagian perlindungan anaknya juga. Nah, seperti itu. Jadi kami lebih enak berdampingan kantor kami dengan mereka. Jadi kalau masalah untuk sosialisasi mau kemana, koordinasi akan lebih mudah, karena juga kami juga data yang biasa juga dengan mereka sering sharing. Baik, sahabat Candu sudah tahu kan kemana kalau kita mau konseling, mau melihat laporan, mau advokasi dan lain sebagainya hubungannya dengan KPPAD, datang saja ke Dinas Sosial. Ya. Karena KPPAD kantornya ada di sana nih. Iya, Nah, betul. baik. Sekarang tentang darurat kekerasan terhadap anak, Bu. Jadi kita tahu bahwa angka kekerasan terhadap anak ini tidak ada kecenderungan yang menurun. Bahkan setiap tahun itu angkanya, trennya itu selalu naik gitu loh. Jadi tiap tahun, sejak tahun 2015 Indonesia dinyatakan sebagai darurat kekerasan terhadap anak, itu artinya sudah 9 tahun yang lalu. Ya. Nah, angka kekerasan terhadap anak itu tidak pernah turun. Tapi nyatanya selama ini kasus-kasus perlindungan anak, kekerasan seksual, kekerasan fisik terhadap anak itu seperti fenomena gunung es. Betul. Jadi apa yang tampak itu yang terjadi sebenarnya jauh lebih banyak daripada itu. Nah, kalau untuk di Ketapang sendiri, Bu, itu sebenarnya bagaimana posisi? Apakah Ketapang ini sebenarnya juga masuk kategori darurat kekerasan terhadap anak sebenarnya? Kalau menurut saya pribadi sih ya, karena kalau saya berpegang pada data, karena saya yang biasa menginput data kasus-kasus yang masuk kekerasan terhadap anak untuk tahun 2023 di data kami ya, di data KPD itu kurang lebih 48 kasus. Untuk sepanjang tahun 2023? Iya, 48 kasus. Nah, itu di luar kasus narkoba, kasus pencurian. Nah, seperti ini. Ini lebih kepada kekerasan fisik, psikis, ya, seksual dengan penelantaran hak asuh anak. Itu ada 48 kasus. Nah, yang paling besar itu ada 36 kasus pada kekerasan seksual terhadap paling anak. banyak kekerasan seksual ya? Iya. Jadi kalau misalnya mau menetapkan apakah ini darurat kekerasan seksual atau tidak, kekerasan terhadap anak atau tidak, itu mungkin ranahnya bisa didebat. Tapi kalau saya pribadi sih, seberapapun besar kecilnya kasus terhadap anak, itu saya pikir sudah darurat. Sudah darurat. Iya, ya? Karena apa? Masih banyak orang beranggapan bahwa anak-anak itu bisa diberlakukan gimana saja. Karena apa? Mungkin beranggapan bahwa mereka makhluk yang lemah, takut, ya. Terus ada didikan yang memang harus taat dengan orang yang lebih tua. Nah, seperti itu, sehingga orang-orang yang saya rasa tidak bijak gitu, mereka menganggap bahwa anak itu menjadi bahan eksploitasi buat mereka. Begitu. Mungkin entah dari emosi mereka atau apa yang tidak stabil, akhirnya ditumpahkan kepada anak. Contohnya juga misalnya penelantaran hak asuh anak,
seperti itu, orang tua atau suami atau istri tidak berani untuk marah dengan pasangannya, larinya ke anak, korban lagi. Tanpa mereka sadari mereka udah nyakitin. Baik, 48 kasus yang ditangani oleh KPPAD sepanjang tahun 2023. Ini sebenarnya dalam kacamata Ibu bukan data yang kecil, bukan nilai yang kecil sebenarnya. Padahal seperti saya dikatakan bahwa kekerasan terhadap anak itu seperti fenomena gunung es, bisa jadi di luar sana itu di Ketapang sendiri itu jauh lebih besar daripada 48 itu. Betul. Nah, kendalanya apa yang menyebabkan hal-hal yang seharusnya lebih besar itu tidak sampai pernah terungkap, itu kenapa? Satu, kadang dari faktor orang tua, kadang orang tua tidak berani, takut diancam oleh pelaku, apalagi pelaku dewasa. Terus mungkin ada tanda petik tokoh masyarakat, intervensi, ada intervensi di situ, jangan mereka takut. Terus yang kedua malu, malu karena apa? Mungkin kalau di pedalaman satu kasus itu bisa cepat nyebar, hitungan detik aja mereka ngalah-ngalahin media sosial loh Pak. Nah seperti itu ya, udah jadi viral Nah yang berikutnya itu mereka semacam ada ketakutan bahwa ketika melaporkan anaknya ini, padahal anaknya jadi korban, mereka pernah ada yang mengatakan mereka bisa jadi cacat hukum. Cacat hukum? Iya, padahal mereka jadi korban tapi takut melapor karena takutnya cacat hukum. Iya. Nah, ini gimana maksudnya? Karena waktu itu ada salah satu kasus yang terjadi seperti itu. Nah, orang tua anak ini jadi korban kekerasan fisik gitu ya. Nah, di sekolah. Nah, pada saat mau melapor ini dari beberapa guru, ngapain lapor? Nanti kamu bisa cacat fisik. Nah, seperti cacat hukum. Nah, seperti itu. Nah, ketika mereka tidak tahu lagi mau harus kemana, begitu ya, mereka akhirnya datang ke kami waktu itu. Jadi kami memberikan edukasi bahwa itu tidak cacat hukum, karena mereka juga dalam korban ya. Nah, seperti itu. Jadi mindset itu yang sebenarnya terbangun di masyarakat itu seperti itu. Nah, itu juga saya rasa kendala kondisi wilayah geografis. Kondisi geografis kita. Malum kalau Kabupaten Ketapang ini luas banget Pak, gitu ya. Saya udah pernah menjangkau sampai ke Simpang Hulu, sampai daerah Manis Mata, dan itu tuh luar biasa jalannya. Baik Bu, tadi menarik sebenarnya ketika bicara bahwa ada mindset di masyarakat kita yang menghalangi soal seperti menjadi barrier, menjadi sebuah penghalang bagi keterbukaan atau ketakutan bagi para orang tua untuk melaporkan adanya kekerasan terhadap anak. Padahal sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan undang-undang itu, anak adalah amanah yang dikaruniakan Tuhan. Gitu. Nah, keistimewaan anak sehingga mereka itu perlu untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal itu apa? Anak masih menjadikannya dia istimewa. Anak itu masih punya masa depan, Pak. Anak itu sebagai generasi muda kita. Apa jadinya kalau mereka sudah punya masalah, sudah punya luka batin dari kecil? Itu akan mempengaruhi ketika mereka menjadi dewasa. Seperti itu. Ada dua kemungkinan saja sebenarnya. Anak ini terpacu, termotivasi untuk menjadi lebih berhasil, atau anak ini menjadi lebih down dan akhirnya dia bisa menjadi pelaku juga. Bisa jadi seperti itu. Karena kok saya nggak mendapat perlakuan yang adil ya, kenapa saya seperti ini? Nah begitu. Ketika itu tidak ada pendampingan, nah itulah pentingnya bahwa anak-anak korban ini, saya rasa bukan hanya anak korban, anak pelaku itu perlu didampingi juga, sangat-sangat perlu didampingi sampai mereka benar-benar merasa bahwa mereka sudah siap dengan segala konsekuensi, dengan histori kasusnya, mereka siap untuk istilahnya keluar ke masyarakat, bekerja menjadi anggota masyarakat yang baik dan berkualitas tentunya. Nah seperti itu saya rasa menjadi prioritas. Begitu. Karena sepanjang pengetahuan saya yang pernah saya baca, dalam kasus-kasus kekerasan seksual seperti pedofil misalnya, rata-rata pelaku pedofil ini adalah orang yang dulunya pada saat kecil itu adalah korban. Betul Ibu ya? Iya. Rata-rata sebagian besar mengatakan demikian.
Ya, jadi Betul, ada betul. semacam balas dendam atau apa ketika Ya. sudah dewasa, mengingat masa kecilnya yang diperlakukan demikian, Ya. kemudian ketika dia sudah dewasa dia melakukan terhadap orang lain. Nah, secara psikologi, karena kebetulan narasumber kita ini sarjana psikologi nih, saya tanya nih, memang ada kecenderungan yang demikian Bu ya? Ya kebanyakan Mengulang ya. apa yang di waktu muda mereka alami? Begini Pak, tadi saya katakan betapa pentingnya sekali ketika anak-anak ini yang menjadi korban ataupun anak pelaku, penting sekali untuk kita bina, penting sekali untuk kita dampingi lebih kepada mental spiritual mereka. Ya, oke, secara agama memang sangat-sangat perlu karena itu memang dasar dari mereka. Ya, kami juga beberapa kali manggil ustazah ataupun tokoh-tokoh agama lainnya. Dan anak-anak ini, karena saya dulu kuliah dan saya juga beberapa kali mendampingi anak-anak yang hampir bunuh diri karena penelantaran hak asuh anak seperti itu. Mental mereka itu masih rapuh. Ya. Dan tidak semua anak mentalnya rapuh. Misalnya kita menghadapi 10 anak juga dengan berbagai kadar mental yang berbeda. Kadar mentalnya, terus pengendalian emosinya, itu semua dari mana? Dari pembentukan keluarga. Iya. Nah, seperti itu. Karena saya juga kebetulan saya sering mendampingi keluarga-keluarga muda di gereja saya seperti itu. Jadi saya concern sekali dengan yang namanya keluarga gitu. Keluarga yang sehat, saya percaya bahwa anaknya juga nanti akan tumbuh dengan sehat. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya anak kecenderungan dia balas dendam karena memang dulu dia menjadi korban, sangat-sangat memungkinkan sekali. Oke. Baik, keluarga. Nah, tadi dikatakan bahwa keluarga ini unit terkecil yang mempunyai pengaruh besar pada anak, gitu kan? Lingkungan terkecil mereka kan di keluarga nih. Tapi berdasarkan data yang beberapa di media, justru di keluarga itulah kadang-kadang kekerasan itu banyak terjadi. Iya. Bagaimana, dari KPPAD? Ya, kalau kami lihat main data lagi gitu ya, lihat data memang di keluarga banyak KDRT, ya ada KDRT seperti itu. Nah inilah yang namanya fungsi kita, bagaimana ketika kita sosialisasi ya, kita juga harus melibatkan orang tua, melibatkan ayah atau ibu, supaya mereka juga mengerti dan paham bahwa anak mereka tuh luar biasa gitu, luar biasa punya kompetensi, luar biasa punya masa depan, jangan dipangkas hanya gara-gara keegoan orang tua. Nah ini mungkin ada pihak tertentu dari lembaga ataupun tokoh-tokoh agama lebih kepada umat-umatnya ya. Kalau saya pikir seperti itu, untuk merangkul keluarga-keluarga. Ayo bagaimana kita menciptakan keluarga yang sehat seperti itu, yang jauh dari kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Karena saya sangat-sangat sedih sebenarnya kalau melihat anak dengan matanya, ya mata yang terluka. Mata tuh nggak bisa dibohongi gitu ya. Karena mata itu jendela hati kita begitu. Ya, mata yang terluka walaupun dia bermain, tetapi dia ternyata ketika saya buka bajunya kenapa dia lebam-lebam, nah gitu. Nah, seperti itu. Jadi keluarga itu tetap menjadi yang paling utama. Paling utama. Iya. Nah, kalaupun sekarang tempat yang teraman anak mana selain keluarga? Nah, ya. Dia belajar, dia bonding pertama kali itu adalah dengan orang tua, dengan keluarganya, kan? Apa yang terjadi kalau keluarga itu tidak utuh? Akhirnya menjadi semacam tali rantai ya, yang nggak lepas, yang nggak itu gitu dari keluarga. Bagaimana bentuk keluarga? Ya. Kita kan dulu nggak ada yang namanya pada saat kita sebelum menikah tidak ada pendidikan khusus orang tua. Tidak ada kan? Tidak ada yang namanya sekolah tinggi khusus orang tua, tidak ada. Ya, kita semuanya itu otodidak. Melakukan secara alami. Iya, melakukan secara alami. Terus
aturan-aturan nenek moyang Iya, kita iya, yang iya. sudah kita alami dulu dari ibu kita dari nenek kita, dari simbah kita, ya seperti itu, trial and error semua. Iya, oke. Nah ini yang juga bisa memicu kekerasan terhadap anak, memicu itu. Nah juga kadang orang tua tidak menyadari bahwa apa yang dia ucapkan itu bisa melukai hati anaknya. Nah, ketika melukai hati anaknya tanpa kita sadari. Nah, anak akhirnya. Oke. Nah, biasanya rata-rata ketika dalam sebuah rumah tangga itu mereka melakukan kekerasan, dalilnya selalu sama, memberikan pelajaran, memberikan pembinaan dan lain sebagainya. Tapi tanpa mereka sadari ternyata kekerasan yang mereka lakukan terhadap anak itu sangat rentan. Bahkan ada yang berlebihan, kadang-kadang terlalu melewati batas dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa media yang saya baca baru-baru ini tahun kemarin itu memberikan pelajaran, kemudian dibanting anaknya sampai meninggal. Nah, hal-hal yang demikian ini. Nah, ironisnya yang ingin juga saya sampaikan, ironisnya adalah kekerasan yang dilakukan terhadap anak itu justru dilakukan oleh orang-orang terdekat dia. Apakah dari keluarganya, mungkin dari gurunya, mungkin dari pemuka guru-guru ibadah mereka dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini sudah menjadi hal yang umum terjadi, rahasia umum lah terjadi. Ini kenapa? Justru yang terjadi lebih banyak adalah orang-orang yang dekat dengan dia, anak ini. Ya, karena semakin dekat orang tahu kelemahan dan kelebihan orang itu. Ya. Nah, namanya orang mau melakukan sesuatu kejahatan itu ada yang direncanakan, ada yang tidak. Betul. Dan pasti ketika yang lebih dekat itu kesempatannya akan lebih terbuka. Ada relasi kuasa. Iya. Istilahnya. Nah, seperti semacam ayah tiri. Betul. Ya, semacam paman, abang kandung. Ya, nah seperti itu. Abang ipar. Itu adalah orang-orang dalam satu lingkup keluarga yang saya rasa itu sudah keluarga dekat, bahkan ada yang keluarga inti. Nah, seperti mungkin karena ada kondisi dari melihat si anak ini ternyata dia lemahnya di sini, titik lemah di sini. Sebenarnya untuk terjadi itu lebih, kalau saya sih selalu merunutnya ke belakang gitu ya Pak ya. Merunutnya ke belakang begini. Tidak semua orang itu lebih kepada seksual. Tidak semua orang bisa meredam keinginan seksual. Ya. Nah, kalau misalnya mau suami istri, kita bisa dengan berhubungan dengan suami istri, kita bebas. Tetapi kalau tidak dan belum ada ikatan apa-apa, mau kemana? Ya, agama melarang itu tidak boleh, dosa. Ya kan, tetapi ini hasrat tinggi sekali. Betul. Nah, ketika ada lingkungan di situ ada anak, baik laki-laki maupun anak perempuan, ya, dan ketika mereka kan lemah, terus misalnya juga sering dipercayakan, ya, nah dipercayakan untuk menjaga, otomatis nih bisa terjadi kemungkinan. Kesempatan itu bisa datang kapan saja. Bahkan dari orang terdekat sekalipun. Makanya, nah seperti itu. Makanya lebih rentan. Lebih rentan. Makanya saya katakan kalau sosialisasi kepada orang tua, saya bilang khususnya kepada ibu-ibu yang boleh dekat, yang boleh meluk, yang boleh megang, mengganti itu hanyalah ibu. Ya, untuk ayah pun jangan. Dibatasi. Nah, seperti itu. Ya, sentuhan-sentuhan yang sehat masih yang namanya orang tua ya, bapak ke anak, bapak tidak masalah itu. Tapi kalau untuk supaya anak juga terbiasa. Dari kecil anak dibiasakan bagaimana dia menghargai badannya, bagaimana dia menjaga badannya. Nah, dari awal sudah gitu. Betul. Baik, Sobat Candu dimanapun berada, perbincangan kita sepertinya sudah semakin panas, sudah semakin menarik saja. Kita akan lanjutkan lagi perbincangannya. Baik, Bu Desi, tadi juga disebut soal kekerasan nih, kekerasan terhadap anak. Kita tahu bahwa kekerasan biasanya adalah kekerasan fisik, kemudian kekerasan seksual. Nah, apakah Ibu pernah menangani kekerasan
psikis misalnya. Ada. Nah, itu adalah bagian dari bentuk kekerasan terhadap Iya, anak, betul. iya. Gimana itu? Itu ada 2 kasus. Satu kasus itu 2 korban. Ya, kebetulan karena kakak adik. Mereka itu diteror seperti itu. Ya. Diteror, masuk rumah, masuk kamarnya, ya. Terus pakai topeng seperti itu. Nah, sehingga membuat anak ini merasa terancam. Betul. Merasa terancam seperti itu, sehingga sempat gak mau sekolah. Kebetulan ketika ditelusuri tetangga di depannya, nah seperti itu. Memberikan ketakutan. Iya, nah itu akhirnya waktu itu selesainya karena membuat suatu perjanjian antara pihak polseknya dengan kadesnya, sekdesnya, orang tua pelaku dan pelaku sendiri. Dihadiri oleh orang tua korban. Korbannya sama sekali nggak mau lihat lagi, karena dia ketakutan seperti itu. Nah, kami juga sampai ke daerah itu, lumayan jauh daerahnya. Nah, seperti itu kami datang juga dan kami berjumpa juga dengan korbannya. Korbannya sudah mulai mau sekolah lagi. Sekarang sudah ada yang SMA, satunya SMP. Nah, ketika kami berkunjung ke anak pelaku itu miris juga begitu. Latar belakang keluarga yang broken home, ibunya itu katanya dulu TKW, ya. Akhirnya nggak balik lagi di Jawa sekarang, sedangkan ayahnya hanya nelayan kecil-kecilan. Nah seperti itu. Nah akhirnya anak ini mungkin kalau saya lihat kayak mencari perhatian lah, akan merasa puas kalau ada orang tuh ketakutan melihat dia. Oh gitu. Iya, dengan caranya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga melalui WA. Nah, seperti itu. Teror gitu ya? Iya, melalui teror dan itu mengganggu orang tua. Psikis ya? Iya, psikis itu. Jadi saya kemudian ingin mengkorelasikan itu dengan keterangan yang statement tadi sudah disampaikan, kaitannya antara relasi kuasa dengan kekerasan psikis gitu. Jadi tadi bilang bahwa di awal tadi kita juga sempat diskusikan bahwa banyak kejadian kekerasan terhadap anak itu dilakukan oleh orang-orang terdekat, guru, mungkin Pak Ustadznya atau Pak Pendetanya dan lain sebagainya, kemudian dari orang tua. Nah, yang mereka yang notabene memiliki relasi kuasa dengan si anak. Betul. Nah, ketika ada kekerasan itu, si anak tidak bisa melakukan penolakan karena ada kekerasan tekanan yang fisik. Betul. Nah, karena misalnya karena kita kan harus patuh dengan guru kita. Yeah. Nah, hal-hal yang demikian ini pernah nggak dialami? Akhirnya mereka melakukan sesuatu itu karena takut nanti kemarin harus mau tidak mau mereka terpaksa memenuhi keinginan dari orang-orang ini gitu. Hampir semua kasus seperti itu. Iya. Jadi ada ancaman, ya, terus ada bujuk rayu seperti itu. Jadi kamu kalau mau cerita sama orang nanti saya bunuh. Ya. Kalau kamu ceritain, kalau kamu laporin ke orang tua kamu, kita sama-sama hancur. Saya seperti itu, ya. Atau tadi kalau kamu lapor ke polisi, kamu juga cacat hukum. Nah, seperti itu. Itu ya bukan hanya karena ada relasi kuasa saja sih. Bahkan mungkin pelaku-pelaku yang ada yang teman, ada yang pacar, ya, ada yang orang asing juga seperti itu mereka. Rata-rata ketika kami mendampingi anak-anak waktu itu dari visum, dari BAP, kami lakukan asesmen awal, mereka ya takut itu. Jadi ada yang memang udah berapa bulan nggak berani, atau sudah ada kasus yang 2 tahun menjadi korban pemerkosaan ayah tirinya, nggak berani laporkan, itu ketakutan dari itu. Seperti jadi, itu. Kembali lagi soal mindset lah jadinya. Iya, itu. Kalau mereka misalnya, kalau saya lapor bagaimana nanti orang tua saya. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya orang tua keluarga lapor, nanti kami dimusuhin tidak atau diancam tidak sama pelaku misalnya, seperti itu. Makanya kami sempat berpikir begini, kalau misalnya sudah memang ini ada pelakunya, kenapa nggak cepet-cepet diamanin aja gitu. Kalau saya notabene saya bukan orang latar belakang hukum, saya nggak mengerti bahwa bagaimana prosedurnya, mungkin harus ada berkas ini, bukti ini supaya pelakunya bisa ketangkap. Tapi saya berpikir kalau seandainya
anak ini memang udah jadi korban begitu ya, pelakunya udah jelas, kenapa sih nggak ditangkap gitu ya. Kalau saya berpikir begitu, karena apa? Saya berpikir bagaimana membuat anak ini, keluarga ini nyaman dulu sehingga dia ketika mau membuat laporan BAP lebih plong, karena yang udah tersangkanya sudah diamanin. Sudah diamanin, gitu, ya. Tapi tetap pendampingan ya. Ya. Baik Bu, tadi sudah disempatkan tentang kekerasan dan semuanya adalah anak sebagai korban kekerasan. Iya. Saya juga ingin menyinggung soal anak sebagai pelaku nih. Karena tadi Bu juga menyebutkan selain anak sebagai korban kekerasan, juga ada anak sebagai pelaku tindak pidana. Iya. Nah, apakah ini juga yang termasuk yang didampingi oleh KPPAD? Iya. Sama. Oke, baik. Kemudian jika anak itu sebagai pelaku, nah kira-kira kalau dari sisi Ibu selaku psikolog ya, sebagai psikolog itu kira-kira hukumannya bagaimana yang layak untuk mereka itu? Kalau sebenarnya gini, anak sebagai pelaku itu sebenarnya juga anak sebagai korban. Anak, betul. Oh, anak sebagai pelaku itu berarti juga korban juga ya? Sebagai korban juga, ya. Mungkin korban dari pendidikan orang tua yang kurang sempurna. Broken home juga. Ya, bisa dari broken home. Terus korban dari media sosial yang ada, ya. Korban ketidakbijakan mereka seperti itu. Jadi mereka, kalau saya begini. Saya kan kami dari KPPAD sudah pernah berkunjung ke LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pontianak waktu itu. Kami sampai di sana, kami diterima baik dan kami juga sampai melihat bagaimana sih kondisi mereka di sana begitu ya. Dan anak-anak sana kalau saya lihat luar biasa dibina. Ya, kalaupun memang kalau memang dari hukum kita tidak bisa membantu anak bahwa patokannya 1,5 tahun, 2 tahun atau berapapun itu dan harus tapi yang paling penting ketika mereka sudah di dalam tempat pembinaan, lembaga pembinaan, saya tidak mau mengatakan penjara ya, lembaga pembinaan khusus anak, mereka yang berada di dalam situ harus bertanggung jawab bagaimana mengembalikan anak ini lebih baik lagi. Begitu, karena pelaku kalaupun udah selesai tanpa ada dibekali hal-hal yang membuat mental spiritualnya baik, kita tidak menutup kemungkinan akan kambuh lagi. Nah, seperti itu. Jadi makanya saya beberapa kali mendampingi kasus sidang pelaku anak. Itu kami selalu merekomendasikan mereka ketika nanti diputus, mereka akan dibawa ke LPKA saja, jangan di sini. Bercampur dengan yang dewasa. Saya takutnya naik kelas, Pak. Nah, gitu. Naik kelas, belajar di dalam. Iya, jadi naik kelas, jadi belajar lebih canggih lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini juga mungkin menjadi perhatian juga bagi pemerintah. Ya, mungkin bagi dari kejaksaan, dari pengadilan, dari kepolisian, bahwa memang anak-anak ketika memang sudah anak-anak pelaku yang sudah udah mendapatkan keputusan dan harus dia di dalam lembaga pembinaan, kita bisa bagaimana kita mengedukasi juga orang tua yang anaknya itu sebagai pelaku, supaya mereka juga merelakan anaknya untuk agak jauh dari mereka. Karena pengalaman kami beberapa kali kami berkunjung ke tempat orang tua pelaku. Mereka mengatakan enggak usah jauh-jauh Pak Bu katanya gitu. Kami tidak bisa nengok anak Kak, bilang seperti itu ya. Nah, kami mengedukasi seperti apa bahwa orang tua maunya dekat dengan anak, tetapi anak naik kelas dalam tanda petik kejahatannya, atau anak ini benar-benar dibina seutuhnya. Dan ketika mereka keluar dari sana, mereka benar-benar bisa survive, bisa bertahan, dan mereka bisa menjadi orang yang lebih berhasil. Nah, itu kami juga mengedukasi orang tua. Walaupun beberapa akhirnya menjadi kami akhirnya seperti dimusuh gitu ya, seperti tidak berpihak ke mereka, mentah-mentah anak kami pelaku kok dijauhin, bukan seperti itu sebenarnya. Ini yang PR kami juga, PR kami itu juga mengedukasi orang tua pelaku anak, anak-anak pelaku ini yang bagaimana sih supaya mereka itu. Dan kami juga
para pelaku ini kami sudah bekerja sama dengan ustazah ya, memberikan apa istilahnya pencerahan ya, bagaimana mereka bersikap. Nah itu merefleksi kembali kegiatan perlakuan mereka kemarin, kesalahan mereka seperti itu. Tetapi pun ya tidak menutup ketika harus sudah di sidang, udah tutup hukum, udah putusan, mereka harus direlakan. Jadi sebagaimana kita ketahui, penanganan perkara anak ini kan sifatnya khusus ya. Dari mulai penyidiknya harus penyidik anak, jaksanya yang punya sertifikat anak, PR-nya pun hakimnya juga harus anak. Termasuk ruang sidangnya pun harus ruang sidang anak. Termasuk LP-nya pun sudah disiapkan khusus untuk anak. Jadi dari sini kita bisa menggambarkan ada kekhususan yang harus dibedakan dari orang dewasa. Tadi saya sependapat dengan Ibu mengatakan bahwa mindset bahwa pembinaan anak itu bukan hanya mereka menghukum anak itu terhadap perbuatan yang sudah dia lakukan. Tapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana setelah anak itu keluar, apakah dia bisa mengembalikan dia ke masyarakatnya, khususnya keluarga. Tantangan terbesarnya adalah berkaitan dengan mindset dari keluarga tadi, seolah-olah dia pelaku. Padahal yang saya agak besar adalah pelaku anak yang melakukan, yang berhadapan dengan hukum itu adalah juga korban kekerasan terhadap anak. Nah, Bu, dari cerita Ibu tadi itu sepertinya banyak pengalaman-pengalaman di Ketapang ini, penanganan perkara anak nih yang luar biasa. Banyak sekali dari 48 itu. Nah, kira-kira dari keseluruhan itu yang paling ada nggak yang paling berkesan Bu? Atau yang Ibu pernah diteror nggak nih? Selain KPPAD, Ibu kan komisioner nih, aktivis melakukan pendampingan terhadap anak, pernah nggak kemudian ada yang neror nih KPPAD nih karena anak nih, ada intervensi nih, misalnya gitu? Pengalaman Ibu gimana? Kalau teror sih puji Tuhan belum pernah ya seperti itu. Tapi kalau misalnya diblokir nomor WA, itu sudah pernah. Karena gini, notabene tidak semua orang tua korban itu melek hukum. Jadi mereka pikir begini, ketika saya ngelaporin kasus ini bahwa anak saya korban, masuk berkas, selesai visum, besok udah harus keluar berkasnya, gitu. Nah, bulan depan harus sidang, seperti itu. Ya. Nah, mereka bertanya dengan kami makanya saya beberapa kali sering ke sini atau ke bagian UPPA ya, bertanya sampai mana nih berkasnya, seperti itu. Ketika kami menjelaskan sesederhana mungkin pun mereka lama sekali. Nah, seperti takutnya anak saya lupa. Akhirnya lama-lama jengkel dengan kami, diblokir nomor. Tapi ya itu tidak masalah. Suka dukanya Bu ya, suka dukanya. Iya. Nah, kalau yang berkesan sih ada beberapa ya. Yang paling deh. Kalau gitu yang paling berkesan yang mana nih? Wah, pernah dampingi nih. Yang paling berkesan ada yang sempat yang saya dampingi sampai operasi. Ya. Kekerasan seksual. Iya, kekerasan seksual. Satunya kasus pemerkosaan, satunya kasus persetubuhan. Ya, nah itu yang paling berkesan karena memang apa ya, cukup menguras emosi, tenaga ya, seperti itu. Kita mendampingi. Emosinya bukan emosi kepada korban, emosi sama, aduh kok bisa seperti ini sih, gitu, nggak tega banget gitu sampai anak ini harus operasi karena ada infeksi dari saluran dari rahimnya, infeksi di saluran sel telurnya, seperti itu, ya, sampai ada terindikasi penyakit kelamin, nah seperti itu. Karena kemudian satu lagi, kita kan ada nomor perlindungan anak nih. Undang-undang perlindungan anak, yang korbannya anak atau pelakunya ada SPPA juga, kemudian ada undang-undang PKS nih yang baru ini, kemudian ada juga pemberatan terkait dengan pemidanaan, ada kebiri kimia, ada pemasangan alat elektronik. Sebenarnya kalau menurut Ibu sih penerapan selama panjang pengalaman Ibu nih, penerapan terhadap aturan-aturan yang khususnya berkaitan dengan anak tadi itu dalam prakteknya bagaimana? Terkait khususnya dengan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum atau terhadap korbannya anak. Korbannya anak, sorry. Saya sih begini, kalau saya berpikir kasus anak
apapun itu, entah itu fisik, psikis maupun kekerasan seksual, mau bagaimanapun hukum yang berlaku, mau bagaimanapun treatmentnya dalam penyelesaian masalah, saya maunya anak ini tetap dia bisa berkembang mental spiritualnya dengan baik. Jadi mau seperti Bapak bilang tadi, ada cara ini, ada hukum ini, ada benar begini ya. Maaf, saya tidak melihat hukum begitu. Ya, saya tidak tahu dan tidak mengerti undang ini begini nomor. Yang saya tahu bahwa ketika anak punya masalah, ya proseslah sesuai dengan prosedur yang ada. Dan saya berpesan bahwa jangan lama-lama gitu. Ya, maunya jangan lama-lama. Bahwa oke, kami mengerti bahwa banyak sekali kasus-kasus yang lain di luar anak begitu, tetapi mungkin ada skala prioritas untuk anak. Tetap harus jadi ya, prioritas. Anak harus jadi. Jadi apapun mau caranya, apapun pemberkasannya, apapun undang-undang yang melindungi hak-hak anak, saya rasa tidak masalah. Yang pasti bahwa ini bisa terselesaikan tuntas. Dan harus menjadi mindset yang menjadi prioritas. Iya, menjadi prioritas bagi para penegak hukum nih. Nah, seperti siap. itu. Jadi intinya anak itu harus mendapatkan prioritas yang utama. Ya. Nah, terakhir dari saya nih, kira-kira ada masukan apa berkaitan dengan kekerasan terhadap anak ini? Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak ini? Kita tahu bahwa trennya itu selalu naik dan sebagainya. Kira-kira ada solusi apa dari Ibu terkait dengan biar perkara ini bisa, maksudnya terkait kekerasan terhadap anak ini, tidaknya kita lepas dari istilah darurat atau mengkhawatirkan terkait kekerasan terhadap anak. Sosialisasi. Ya, tidak henti-hentinya kita sosialisasi dan kita mengharapkan bahwa semua lini, semua pihak itu bisa bekerja sama, baik dari pemerintah, penegak hukum maupun dengan tokoh-tokoh agama, ya. Karena mereka ini yang apa ya? Kalau kami memang tugas kami ya, sosialisasi kemana, pengumpulan data, ya, pengumpulan laporan mereka, pengaduan mereka sampai ke pelosok-pelosok begitu. Tapi pihak-pihak yang lain juga seperti itu, begitu. Mari bagaimana caranya kita melakukan sosialisasi baik itu di masyarakat maupun di jemaat, di umat, ya, di agama masing-masing, tokoh agama masing, yang itu memang sangat berperanan penting sekali, saya rasa seperti itu. Di sekolah-sekolah juga sudah ada bentuk tim penanganan kekerasan di sekolah. Mereka sudah ada bentuk masing-masing di sekolah, sudah ada tim-timnya. Nah, seperti itu. Karena kebetulan anak saya juga masih di SMA, jadi mereka juga pernah sempat konsultasi dengan saya bagaimana sih bentuk tim ini. Nah, begitu. Jadi masing-masing sekolah juga ada. Nah, iya, yang namanya berkembang alat-alat canggih, media sosial, pasti berkembang juga yang namanya kriminal, termasuklah dengan tindak kekerasan terhadap anak, ya. Tetapi bagaimana caranya kita, ya, sebenarnya dari keluarga. Ya, kalau saya dari keluarga, bagaimana caranya keluarga menanamkan pendidikan agama sejak dini. Terkait bullying, nah bullying ini kan kerap terjadi. Ya, betul. Bullying ini kan salah satu kekerasan juga. Jadi kalau Ibu memandang bullying ini bagaimana? Kira-kira penyebabnya apa dan kira-kira solusinya apa? Sebenarnya bullying ini awalnya kan hanya ejek-ejekan ringan, ya. Dan tidak setiap anak, saya rasa bukan tidak setiap orang itu mampu menerima ejekan itu dengan lapang dada, ya. Sehingga ketika ini yang tidak bisa, akhirnya kayak menjadi terpatri di otaknya, ya. Akhirnya dia seperti ini. Bullying itu kan seperti mengecap orang juga, ya. Kamu hitam, si hitam, atau si pesek, misalnya seperti itu, ya. Atau misalnya dia kakinya mungkin agak pincang seperti itu. Dan walaupun hal-hal itu sepertinya
ringan, Iya. tetapi luar biasa dampak Efeknya, psikologisnya. betul. Karena kita tahu ada kasus karena bullying, bunuh diri dan lain sebagainya. Ini kan Nah, ini juga PR kami tahun kemarin itu ketika kami sosialisasi, selain kekerasan seksual, kami juga materi mengenai kasus bullying ini, terutama di sekolah-sekolah itu luar biasa. Nah, ketika waktu itu pengalaman saya menjadi narasumber di pertemuan ibu-ibu PKK waktu itu, nah kebetulan ada ibu-ibu yang di situ, saya juga mengatakan bahwa ibu-ibu sadar nggak sih kadang-kadang kita juga bisa membuli anak kita, ya. Ibu membuli anaknya sendiri, padahal tidak sadar. Iya, melabel anak kita, Okay. ya. Nah seperti itu. Kamu ini nggak pandai, misalnya. Kok rankingnya cuma segini? Nah seperti itu. Itu hal yang ringan loh sebenarnya, tapi luar biasa. Efeknya. Itu beban. Efeknya itu benar-benar luar biasa. Kalau saya katakan itu luka batin, ya, luka batin di anak. Kalau luka sembuh, mau sembuh gimana pun masih ada itu dia gores-goresannya, kecuali oplas lagi Pak. Nah seperti itu. Tapi nggak mungkin namanya kita mental itu bisa dioplas kan? Nah, seperti itu. Dari bullying ya. Iya. Itu merasakan juga sebenarnya bullying. Iya. Dan ini memang kami juga sudah ini nanti akan bulan depan kami sudah langsung mulai lagi ke sekolah-sekolah ini sosialisasi untuk ke bullying juga. Karena memang kasus yang banyak terjadi di bullying. Yang kemarin waktu yang kejadian yang sempat viral yang di Alfamart itu juga awalnya. Bullying. Iya, akhirnya seperti itu. Mungkin dari pelakunya nggak sadar karena kan masih anak SD ya. Nah seperti itu. Sudah dibully. Iya akhirnya wow. Baik Bu. Bu, tak terasa kita sudah 1 jam lebih ini. Oh iya. Kita bercakap-cakap soal anak ini luar biasa sekali. Sebenarnya 1 jam ini bukan waktu yang cukup kalau kita membahas terkait dengan anak, baik anak sebagai pelaku atau korban kekerasan terhadap anak. Apalagi kalau sama Bu Desi. Yang memang seorang sarjana psikologi dan penggiat aktivis anak. Nah, sebagai penutup Bu, kira-kira ada statement apa sebagai penutup mengenai podcast kita pada kesempatan hari ini? Ya, kalau saya berpesan bahwa memang tidak ada yang namanya pendidikan khusus orang tua. Tidak ada yang namanya sekolah tinggi, kuliah khusus untuk orang tua. Adanya kita ketika kita menjadi orang tua, itu kita belajar otodidak. Untuk itu bagaimana caranya ketika kita sudah punya anak, bagaimana caranya kita banyak belajar. Bukan hanya kita patokan pada apa yang sudah diajarkan oleh orang tua terdahulu, tapi bagaimana kita mengupdate dengan masa sekarang. Karena anak-anak sekarang itu anak-anak Gen Z ya. Gen Z. Ya, anak-anak milenial yang luar biasa, mereka ininya tuh lebih canggih daripada kita. Nah seperti itu. Bagaimana sekarang orang tua juga update dengan hal-hal di sekeliling kita, seperti itu. Sehingga kita juga bisa belajar banyak hal sebenarnya sekarang di media-media. Orang tua bisa manfaatkan pendidikan orang tua di Instagram, di Facebook, media sosial yang tentunya lebih positif. Mengapa kita tidak belajar hal yang positif dari situ? Ya, bukan hanya kita melihat nonton drakor ataupun segala gosip-gosip tentang selebriti, tidak. Akan lebih bijak bagaimana kita membentuk kita sendiri sebagai orang tua bijak untuk mendampingi anak-anak. Karena anak-anak itu adalah generasi yang memang perlu kita jaga. Oke, luar biasa sekali. Sobat Candu dimanapun Anda berada, nah tadi Bu Desi sudah menyampaikan kalimat-kalimat penutupnya yang sangat berkesan. Tidak ada sekolah bagi orang tua. Menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, karena semua harus dilakukan secara otodidak. Sahabat Candu dimanapun Anda berada, bagi sahabat Candu yang selalu setuju menolak kekerasan terhadap anak, ikut berpartisipasi bersama kami. Kita tolak kekerasan terhadap anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak menjadi korban kekerasan terhadap anak. Satu lagi. Ini mungkin juga membuat orang tua korban begitu yang agak sedikit plong, bahwa kami juga sudah ada PKS kerjasama dengan Rumah Sakit Agus Jam terkait dengan visum et repertum. Jadi khusus kekerasan seksual. Jadi anak-anak korban kekerasan seksual visumnya itu nggak perlu bayar lagi. Gratis. Ya. Jadi kami yang mendampingi ke Agus Jam seperti itu. Karena lumayan kalau visum. Jadi mungkin ini juga perlu informasi. Baik.
Baik, terima kasih Ibu Desi, itu informasi yang sangat luar biasa berkaitan dengan penyampaian dan peran dari KPPAD Kabupaten Ketapang pada khususnya. Kita sudah share pengalaman dari KPPAD menangani berbagai macam kendala-kendala berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Dan setelah tadi menyampaikan kalimat penutupnya, nah maka berakhir pula kesempatan kita untuk podcast hari ini, Bu. 1 jam bukan waktu yang cukup sebenarnya kalau kita bicara soal anak, karena banyak yang harus kita lihat dan dengan latar belakang Ibu yang psikologis sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin akan kita sambung dalam kesempatan episode-episode yang lain. Baik sahabat Candu dimanapun Anda berada, selalu stop kekerasan terhadap anak. Kita dukung segala aktivitas yang selalu ramah anak dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak. Dari saya, Novan Arianto, kita akhiri podcast ini. Sampai ketemu dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ibu, terima kasih.